Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Cahya Kamila dengan NIM 013 akan mempresentasikan tugas dengan judul Analisis Korespondensi untuk mengetahui atribut terbaik dari beberapa bakso di Soca. Nah, untuk latar belakangnya yaitu penelitian mengenai analisis korespondensi untuk mengetahui atribut terbaik dari beberapa bakso di Soca itu dilatar belakangi oleh meningkatnya persaingan dalam industri kuliner, khususnya di daerah Soca. Bakso itu merupakan salah satu makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga setiap produsen berlomba-lomba menawarkan keunggulan produk yang berbeda. Nah, penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui atribut apa yang paling disukai konsumen agar dapat meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya yaitu saya menggunakan variabel penelitian. Yang pertama, variabel yang digunakan yaitu yang pertama bakso mekar, yang kedua bakso bejo, yang ketiga bakso sukron. Nah, untuk atribut yang saya gunakan itu yang pertama harga bakso, yang kedua rasa bakso, yang ketiga pelayanan, yang keempat kebersihan warung, yang kelima kenyamanan tempat. Nah, untuk metodologi penelitiannya yaitu dalam penelitian ini teknik purposive sampling digunakan untuk pengambilan sampel. Jadi saya menggunakan sebanyak 16 orang dipilih sebagai responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, teknik purposive sampling dipilih karena penelitian ini ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terfokus dari individu-individu yang dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan relevan terkait bakso di wilayah Soca. Dengan memilih responden yang secara spesifik itu memiliki keterlibatan atau pengetahuan tentang topik tersebut. Nah, diharapkan informasi yang didapatkan akan lebih akurat dan bernilai. Selanjutnya yaitu bagian hasil dan interpretasi, bagian raw profiles. Untuk interpretasinya itu pada tabel raw profiles bagian harga ini nilai tertinggi itu terdapat pada jenis bakso mekar, yaitu dengan nilai 0,571, dan nilai terendah itu pada bakso sukron dengan nilai 0,00. Nah, untuk pada tabel raw profile bagian rasa itu nilai tertinggi itu terdapat di jenis bakso sukron, itu 0,364, dan nilai terendah pada jenis bakso itu pada bakso bejo dengan nilai 0,00. Untuk pada tabel pelayanan itu nilai tertinggi terdapat pada jenis bakso sukron dengan nilai 0,750. Nah, untuk nilai terendah itu ada pada bakso bejo dengan nilai 0,00. Untuk bagian kebersihan, nilai tertinggi itu ada pada bakso sukron dengan nilai 0,556, dan untuk nilai terendah itu ada pada bakso mekar dengan nilai 0,000. Nah, untuk bagian kenyamanan itu ada bagian tertinggi itu ada pada bakso bejo dengan nilai 1,00. Nah, untuk bagian nilai terendah itu ada pada bagian bakso mekar dan bakso sukron dengan nilai 0,000. Selanjutnya yaitu
Interpretasi bagian kolom profil. Nah, untuk bagian kolom profil, pada tabel kolom profil bakso mekar, nilai yang paling tertinggi itu terdapat pada bagian harga dengan nilai ini ada kesalahan, nilainya tidak dicantumin, jadi nilai harganya itu 0,533. Nah, untuk bagian terendahnya itu terdapat pada kebersihan dan kenyamanan dengan nilai 0,00. Nah, untuk pada tabel kolom profil di bagian bakso bejo itu nilai yang tinggi itu terdapat pada bagian harga dengan nilai 0,462. Rendahnya itu terdapat pada bagian rasa dan pelayanan dengan nilai 0,00. Untuk tabel kolom profil yang bagian bakso sukron itu nilai tingginya terdapat pada pelayanan dengan nilai 0,429. Nah, nilai terendahnya itu terdapat pada bagian harga dan kenyamanan dengan nilai 0,000. Selanjutnya yaitu bagian summary. Pada bagian summary ini, pada dimensi yang pertama itu nilainya sebesar 0,690. Untuk dimensi keduanya itu sebesar 0, ini ada kesalahan. Oh, ini yang diinterpretasikan bagian ini. Jadi pada dimensi 1 sebesar 0,698. Pada dimensi kedua itu sebesar yang nilainya yang ini 0,302. Dengan demikian, dimensi pertama itu menjelaskan itu 69,8% inersia, dan dimensi kedua itu menjelaskan 30,2%. Secara kumulatif, dua dimensi ini menjelaskan 100% variansi datanya, dan nilai signifikannya itu sebesar 0,00, yang mana kurang dari 0,05. Maka analisis ini dikatakan signifikan atau valid. Selanjutnya yaitu pada bagian over 5 row point dan over 5 column point. Interpretasi over 5 row point dan over 5 column point itu selanjutnya pada tabel ini menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Nah, nilai tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi kategori baris terhadap total variance dalam setiap dimensinya. Nilai kontribusi yang besar berarti kategori tersebut sangat penting dalam menjelaskan dimensi tersebut. Selanjutnya yaitu pada bagian row and column point systematical normalization. Nah, untuk bagian kedekatan itu kategori yang posisinya berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Misalnya, kategori harga itu berdekatan dengan kategori bakso mekar. Artinya masyarakat Soceh itu dalam kelompok kecil cenderung lebih memilih bakso mekar pada harganya. Sedangkan kategori pelayanan itu, ini kategori pelayanan berada dekat dengan kategori bakso sukron. Ini berarti masyarakat Soceh itu lebih menyukai bakso sukron pada pelayanannya. Nah, untuk jaraknya itu semakin jauh jarak antara kategori itu, semakin kecil hubungan antara kategori tersebut. Misalnya, kategori rasa, ini kategori rasa itu dan bakso bejonya ada di sini, itu terletak sangat jauh. Artinya kelompok besar tidak suka pada rasa pada bakso bejo. Selanjutnya yaitu di bagian kesimpulan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bakso yang ada di Soca. Nah, itu menggunakan analisis korespondensi dengan sampel sebanyak 16 orang yang dipilih dari area Soca. Nah, hasil analisis itu menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh terhadap preferensi konsumen adalah rasa, tekstur, harga, dan lokasi. Rasa menjadi faktor yang paling dominan, di mana mayoritas responden itu menyatakan bahwa kualitas rasa merupakan pertimbangan utama dalam memilih bakso tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.